Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku, Gilang Fahmi. Sebelumnya, aku mau ucapin terima kasih ke kalian semua yang telah subscribe dan juga telah memberikan kritik, saran, dan juga masukan ke channel ini. Di konten kali ini, aku bakalan membahas tentang hal-hal yang berbau mistis. Jadi, konten kali ini akan berbeda dengan konten-kontenku yang sebelumnya, yang dimana kita mereaction ataupun menceritakan hal-hal yang menarik dan lucu. Sama-sama menarik, cuman kali ini kita membahas hal-hal yang lebih serius dan juga mistis. Jadi kemarin aku bikin Q&A di Instastoryku. Jadi buat kalian yang belum follow Instagramku, silahkan follow di @gilangfahmii. Nah, kemarin aku bikin Q&A mengenai seputar pengalaman horor ataupun mistis teman-teman yang ada. Kemudian banyak sekali yang merespon dan juga menceritakan hal-hal mistis yang pernah dialaminya. Seperti apa keseruannya? Kita langsung aja. Tapi sebelum itu, buat kalian semua yang baru datang ataupun belum subscribe channel ini, yuk subscribe dulu di bawah. Aku mau ngasih tahu bahwa sekarang tanggal 19 April dan sekarang pukul 12:30 pagi. Konten kali ini aku bener-bener bikin di tengah malam. Walaupun sebenarnya rata-rata konten yang aku bikin itu tengah malam. Jadi langsung saja kita ke cerita. Jadi di cerita pertama ada kiriman dari temanku namanya Saiful Dava. Ini temanku satu kelas di perkuliahan. Jadi kemarin DM bilang bahwa dia punya pengalaman horor. Jadi ceritanya itu di lokasi UNES Fakultas Teknik Gedung E2. Nah, pas kueki aku ana tugas gambar teknik. Jadi Saiful Dava ini orang ngapak dan menceritakannya dengan bahasa daerahnya. Bagus. Bangga dengan bahasa daerah. Nah, mungkin langsung tak terjemahin aja. Jadi kejadiannya itu di UNES FT Gedung E2. Nah, kejadiannya itu aku ada tugas gambar teknik. Kelasku rencananya mau begadang ngerjain tugas itu bareng-bareng di gazebo. Jadi di Fakultas Teknik ada gazebo E2 namanya. Jadi mereka mau ngerjain tugas gambar teknik di sana bareng-bareng rame-rame. Nah, pas itu tugasnya udah pada selesai. Jadi mungkin berangkatnya dari mulai jam 7 atau habis isya biasanya itu. Nah, mereka selesai ngerjain tugas gambar teknik itu jam 11 malam. Dan posisi di waktu selesai itu tinggal berdua. Tinggal Ipul, aku biasa manggilnya Ipul, sama si Apu di gazebo E2. Nah, karena kebetulan si Apu ini orang Kendal. Jadi kemudian si Ipul sama Apu ini begadang sampai pagi. Pas zaman itu, pas waktu itu semester berapa ya? Semester 2, 3 lah mungkin. Kemudian di waktu jam 3 pagi nang E2 iki wis sepi, krik-krik banget lah, langka wong maning hawane kayak lah. Jadi pas waktu jam 3 pagi di gazebo E2 itu udah sepi banget, udah krik-krik gitu kan. Dan biasanya kalau di sana itu emang hawanya itu hawa sekitarnya. Biasanya juga aku ngerjain tugas di sana waktu awal-awal maba semester 1 sampai 3 itu kan kebetulan masih sering ngerjain tugas di sana. Dan di sana itu emang hawanya itu emang horor sih. Soalnya FT UNES terkenal fakultasnya paling pojok dan ya bisa dibilang suwung lah. Kemudian nah si Ipul ini kemudian sama Apu keluar buat cari makan biasa. Itu posisi jam 3 pagi. Lah mesti ngelih nek esok sisan sholat subuh. Bermangan aku karo Apu balik maning meng gazebo E2. Ceritanya sama bahasa ngapak. Jadi mereka itu pagi jam 3 bangun, terus sholat subuh, habis itu mereka cari makan. Nah, pas mereka kembali lagi ke gazebo E2,
mereka itu cari meja buat makan gitu kan sambil ngegame. Nah, mejane iki posisine nang gedung E2, mejane ana loro sing gedhi, sing siji cedhak tangga E2, sing pinggir sing cedhak tangga tengah E2. Terus aku karo Apu bareng lah jikut meja kuwi. Tapi biasalah aku kan senengane meja sing apik kuwi cedhak tangga sing pinggir. Nah pas kuwi iki Apu ngomong mengaku pul ojo meja sing kuwe sing kae baik. Jadi setelah kembali ke E2 mereka itu ngambil 2 meja di sana yang ada di dekat tangga dan yang satunya lagi. Nah yang bagus itu yang di dekat tangga yang diambil Ipul. Nah waktu Ipul ngambil itu udah diingetin sama Apu. Jadi yang Apu ini yang orang Kendal kan, biasanya kan emang begadang dan nggak, kalau ngerjain tugas sampai pagi ya berarti nggak pulang, besoknya langsung kuliah gitu kan. Terus diingetin, Pul jangan ambil meja yang ada di sana, ambil meja yang di sini aja gitu. Terus si Ipulnya ngeyel lah, aku ya wegah, aku tetep milih meja sing pojok. Terus Apu ngomong ya wis ngono lah, pas arep tak junjung mejane pas kuwi iki mejane geser sak sedurunge tak cekel gitu. Jadi setelah diperingatin itu si Ipul itu masih tetap ngeyel, tetap ngambil meja yang ada di gazebo E2 itu, bukan di gazebo, di E2 di deket tangga itu, meja yang bagus gitu. Nah si Ipulnya ngeyel, udah dibilangin jangan ambil meja itu, dan akhirnya di Apu itu pasrah aja, ya wis lah ambil aja sakarepmu gitu. Nah setelah waktu mau diangkat mejanya, tiba-tiba mejanya itu geser sendiri dan itu di depan matanya gitu katanya. Terus mereka berdua otomatis kaget kan, setelah itu Apu ngomong kandani sing ki baik, maksudnya udah tak bilangin kan pakai meja yang ini aja gitu kan. Terus ya wis sidane aku manut, bar meja dipindah ning gazebo E2. Terus Apu ngomong mau ki nang pojokan. Ngeri sih, aku baru tahu ini. Sewayah-wayah waktu aku ngerjain tugas itu aku belum pernah, walaupun suasananya emang gelap dan lain sebagainya, itu aku belum pernah diganggu kayak gini juga sih. Nah itu si Apunya bilang setelah si Ipulnya kembali dan akhirnya nurutin apa kata si Apu, itu kembali ke gazebo E2 dan bilang kalau tadi itu di pojokan ada bayangan hitam lagi jagong. Jadi ini sekaligus tak terjemahin ya. Jadi Ipul ini nyeritainnya dengan bahasa ngapak, bahasa daerahnya. Terus aku tambah panik lah. Nah jadi posisi Ipul ini habis liatin meja geser sendiri di depan matanya kan, pas waktu mau ambil meja. Tapi pas waktu kembali lagi ke gazebo itu malah ditambahin lagi sama Apu kalau tadi itu di sana ada bayangan hitam lagi jagong. Jagong itu istilahnya itu lagi apa ya, dodok ya, jagong ya, duduk lah, sedang duduk, ada bayangan hitam lagi duduk gitu. Nah terus si Ipul tambah panik dan itu posisi berdua jam 3. Nah pas itu posisi Ipul bawa bantal, terus jadinya mereka langsung tidur. Jadi untuk melupakan kejadian yang ada, setelah mereka makan, sholat, mereka diliatin kejadian kayak gitu, akhirnya mereka tidur karena ternyata mereka berdua itu emang bawa bantal gitu buat tidur. Akhirnya mereka tidur di gazebo E2 gitu. Dan ya begitulah, kalau tidur di gazebo E2 itu pasti
kalau sepi, apalagi kalau sepi itu hawanya pasti emang mistis banget. Apalagi ditambah ada buah kayak ijo-ijo gitu, buah ijo-ijo kecil, kayak apa ya, kayak kopi gitu kan, kayak biji kopi gitu. Nah itu sering jatuh dari atas, dan gazebo itu kan atasnya apa ya, pakai seng kalau nggak salah. Jadi kalau jatuh itu ada suaranya gelontangan gitu. Jadi ditambah suara kayak gitu dan sepi, itu tambah horor banget sih. Terus akhirnya mereka tidur dan sambil dengerin suara-suara itu. Nah sampai akhirnya ya mereka bangun di pagi hari dan pulang lah, ya seperti itu. Jadi untuk ini mereka cuma diliatin itu sih, si Apunya lebih diliatin orang hitam sedang duduk di dekat tangga. Cukup menarik. Kemudian next tadi itu ada cerita lagi dari, nah ini